Episode 167, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. Melihat William dihentikan oleh seseorang, He Jiarong merasa sangat senang. Bagaimanapun, itu adalah pemborosan, dan itu tidak layak ditargetkan sendiri. Atau, biarkan Jiang Wan melihat betapa tidak berguna suaminya. Sisi mandor gendut, senyum patuh, berkata, Tuan He, maaf, saya akan mengusir pengemis bau ini keluar, bukan untuk menunda makan Anda. Dia selesai. Mandor gendut itu berbalik dan bergegas. Beberapa pelayan berteriak. Kenapa masih berdiri? Dia memberiku dilempar keluar untuk masuk ke dalam tantangan, buat dia pincang usir, sesuatu terjadi aku bertanggung jawab. He Jiarong dingin menatap dengan dingin ke arah William, yang sedang dipelintir oleh beberapa pelayan, berjalan ke arahnya dan mendengus, William, apakah kamu tahu seberapa jauh kamu dariku? Aku menyarankan kamu untuk meninggalkan Jiang Wan secepat mungkin. Jika tidak, aku punya beberapa bagaimana cara bermain dengan Anda. Buang. Mandor gemuk itu tahu bagaimana mengukur, dan He Jiarong baru saja selesai. Dia berteriak dengan dingin. Mendadak, berhenti. Jiang Wan bergegas turun dari lantai 2. Sejujurnya, dia keluar dengan dia Jiarong untuk urusan perusahaan, tapi dia menyesalinya setelah datang. He Jiarong tampaknya memiliki tujuan yang tidak murni, dia tidak pernah berbicara dengannya tentang perusahaan, tetapi berbicara dengan bebas tentang kenangan di sekolah menengah sebelumnya. Apalagi sekarang dia begitu mengincar William, Jiang Wan merasa sangat tidak senang. Dengan kata lain, William adalah suaminya, bahkan mantan saudara laki-lakinya Jiarong. Anda tidak bisa mempermalukan dia seperti itu. Saudaraku Jiarong, William adalah suamiku. Dia mungkin tidak mengerti peraturannya, tapi jika kamu bisa melihat wajahku, lupakan saja. Jiang Wan berkata dengan cemas. Di dalam hatinya, He Jiarong adalah kakak laki-laki dari He Group. Ini adalah perusahaan terkenal di Sangjiang dengan aset beberapa miliar. Selain itu, He Jiarong memiliki jaringan yang sangat luas, dan saya dengar dia akrab dengan banyak orang di jalan. Karena itu, William pasti bukan tandingannya. He Jiarong tersenyum dingin dan berkata, Jiang Wan, aku hanya mengajarkan pemborosan ini bagaimana berperilaku. Hari ini adalah kencan kita. Aku tidak ingin diganggu oleh pemborosan, apakah kamu mengerti? He Jiarong berjalan ke arah William, diperingatkan dengan suara rendah, William, kamu tidak bisa mengalahkanku dengan pengecutmu yang tak berdaya. He Jiarong, kamu terlalu percaya diri, jangan terlalu serius, aku ingin mendapatkanmu, tapi ini masalah 1 menit. William membalas. Dia bos. Haha, di mata William, semua grup He adalah sampah. Dia tidak menembak melawan He Jiarong karena lawan belum menyentuh garis bawahnya. Namun, ketika He Jiarong mendengar ini, dia tertawa dengan angkuh, apa yang kamu katakan? Persetan denganmu. Di mana kamu memiliki keberanian untuk mengatakan hal-hal seperti itu, kamu benar-benar menertawakanku. Apakah kamu tahu apa yang dilakukan keluargaku? Ya, jika aku ingin membunuhmu, itu hanya panggilan telepon. Jika bukan karena wajah Jiang Wan, kamu akan dihancurkan sampai mati olehku karena sampah seperti kamu. He Jiarong tertawa dengan arogan, dengan penghinaan di matanya. Mandor gemuk dan beberapa pramusaji di sebelahnya berkata, apakah kamu tahu siapa dia? Mandor dan pramusaji yang gemuk itu semua mencibir pada William Chen, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Buang-buang nasi empuk brengsek malang. Aku benar-benar tidak tahu, mana keberaniannya untuk mendapatkanku He. Jiarong tertawa mengejek, dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Alis berkedut, hariku. Masih sia-sia makan nasi lembut. Sampah. Apa yang ku bilang, terapin, benar-benar enak. Terlalu canggung. Sungguh memalukan bagi kami para pria untuk melakukan hal semacam ini dengan tangan dan kaki. Biarkan dia keluar, menjengkelkan melihatnya. Mandor gemuk itu mengomel sinis, lalu segera memerintahkan beberapa pelayan untuk mengusir William. Selama itu adalah sesuatu yang dapat menyenangkan Tuan He, dia akan melakukannya. Hentikan. Jangan lakukan ini. Jiang Wan cemas dan segera berdiri di depan William. Jangan khawatir Jiang Wan, ayo terus makan, biarkan mereka menyelesaikannya di sini. He Jiarong tidak peduli, seret Jiang Wan untuk naik ke atas. William menjadi sangat kejam, melepaskan diri dari kendali beberapa pelayan, naik dan menendang He Jiarong, dan meraung, sialan. Kamu dapat mencoba yang lain. He Jiarong mengelak tidak terburu-buru, dan langsung ditendang oleh William, wajah tampannya bersentuhan dekat dengan ubin lantai, dan mimisannya melesat. Sampah. Tangkap dia bawa padaku. He Jiarong sangat malu, tiba-tiba marah. Berteriak dengan marah. Tuan dia, sialan, persetan dia untuk saya.
Mandor gemuk itu juga ketakutan, dan buru-buru membantu He Jiarong, lalu berbalik dan menyingsingkan lengan bajunya untuk melakukan William. Namun, sebelum tinjunya jatuh, dia melihat seorang pria kuat seperti gunung bergegas masuk ke pintu. Dia bergegas langsung dan memukul wajahnya dengan pukulan. Ledakan. Mandor gemuk itu menggambar parabola yang indah, jatuh dengan keras dan merobohkan beberapa meja makan. Seluruh restoran tiba-tiba menjadi sunyi, dan semua orang takut untuk muncul. Siapa yang berani menyentuh Tuan William Chen? Qin Hu bergegas masuk, berteriak, dan seluruh restoran berdengung. Di sana, mandor gemuk itu bangkit dari tanah, terlatih-tatih dengan rasa sakit di kakinya, menunjuk dan mengutuk, kamu benar-benar ingin mati, kamu tidak punya mata yang panjang. Tapi, sebelum dia selesai berbicara, seluruh orang itu tergagap. Sial, ini bukan saudara Qin Hu. Kenapa dia di sini? Ini mengerikan. Seluruh jalan ditutupi oleh Brother Tiger, belum lagi restoran ini, di belakangnya adalah milik Master Zheng Tai. Mandor gemuk itu tercengang. Tiba-tiba, dia ketakutan seperti burung puyuh, mengecilkan lehernya, dan dengan cepat menutup tangannya. Qin Hu menatap mandor gemuk itu dengan dingin, dan berteriak, bawa aku ke sini. Mandor gemuk itu gemetar ketakutan, dan pindah. Kebahagiaan. Dengan 4 tamparan dan kipas di kiri dan kanan, mandor gemuk itu langsung bergerak dengan darah di mulutnya, dan ketiga gigi dicabut. Apakah kamu akan mengusir Tuan William Chen? Qin Hu bertanya sambil berteriak. Hu, saudara Hu, tidak, itu dialah yang membuat para tamu restoran ketakutan. Mandor gemuk itu melirik ke arah William, kepala ragu-ragu orang ini sebenarnya mengenal Brother Tiger, apa ini? Apalagi lihat penampilan Qin Hu. Sangat marah. Diam. Berlututlah pada saya. Qin Hu meraung langsung. Engah. Mandor gemuk tidak bisa menahan amarah sengit Qin Hu yang mengalir kemana-mana, dan dia berlutut hampir seketika. Kecepatannya mengejutkan. Kau tahu, minta maaf. Qin Hu menendang dan menendang dada mandor gemuk itu. Pria gemuk ini gemetar ketakutan. Sekarang saya telah dipukuli dengan sangat buruk, beraninya Anda ragu sedikit, dan bersujud dengan getir, Chen, Tuan Chen, maafkan saya. Saya tidak tahu, maafkan saya. Ini sudah berakhir. Qin Hu tersinggung, dia sama sekali tidak ingin bingung di sini. Siapa Tuan William Chen yang membuat Qin Hu memperlakukannya seperti ini? William Chen dengan dingin menatap mandor gemuk yang berlutut di tanah dan bersujud, dan tidak berniat untuk peduli padanya. Penjahat kekuasaan bukanlah apa-apa. Saat ini, He Jiarong memandang William dengan wajah suram, merasa sangat bingung. Dia tahu Qin Hu, selebritas di samping Zheng Tai. Pemain sengit pertama. Hehe, aku tidak menyangka kamu masih tahu Qin Hu. He Jiarong mencibir. Di matanya, dia tidak takut pada Qin Hu atau Zheng Tai. Bahkan jika Zheng Tai ada di sini, dia bisa mengatasinya dengan mudah. Bagaimanapun, He Jiarong berbalik dan pergi tanpa menunggu William mengatakan apapun. Saya tidak bisa makan makanan ini hari ini, itu memalukan, dan saya harus berurusan dengan hidung saya. William tidak mengejar. Melihat Jiang Wan, yang sangat sedih dan tersipu, berkata dengan dingin, pulanglah. Jiang Wan sekarang berperilaku seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan, menganggukkan kepalanya, dan William menyeretnya keluar. Saya tidak berani bertanya sepatah kata pun. Namun, dia melihat punggung William, tetapi hatinya hangat dengan senyum puas di mulutnya. Dia sangat peduli pada dirinya sendiri. Setelah masuk ke dalam mobil, Jiang Wan memandang William yang sedang marah, dan mencoba menarik tangannya beberapa kali, namun ditolak. Kemudian, dia dengan hati-hati menggunakan kepalan kecilnya dan terus memukuli bahu William. Dia berkata dengan keluhan seperti kucing, suamiku, apakah kamu tahu bahwa kamu salah? Keluarga budak tidak mengatakan yang sebenarnya. Bukankah tidak apa-apa bagiku untuk meminta maaf? William tidak meregang. Hidup terkekeh, dan kemudian berpura-pura berkata dengan dingin, mari kita bicara, ada apa? Jiang Wan merangkul William, bersandar di bahunya, dan berkata lagi tentang janji He Jiarong untuk keluar. Katanya, aku tidak takut kesalahpahamanmu, aku tidak berani memberitahumu, oke, jangan marah, bisakah aku melayanimu malam ini? Hati William tergerak, menatap Jiang Wan yang menawan dengan mata besar merasakan aroma tubuhnya, dia menelan ludahnya dan berkata, oke, aku harus memberitahumu betapa baiknya aku malam ini. Jiang Wan menatapnya dengan malu-malu, dan kemudian keduanya pergi ke rumah sakit terlebih dahulu. Saat tiba di rumah sakit, Jiang Wan tiba-tiba muntah dan bergegas ke kamar mandi dengan mulut tertutup. William ketakutan, dan berlari, melihat ke pintu, tetapi tidak berani masuk, dan bertanya dengan cemas, Jiang Wan, ada apa, apakah kamu makan sesuatu yang buruk?
Bersambung.